Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi. Semangat bermain. Berjumpa lagi. Bertemu lagi. Dengan Om Mumun di channel Om Mumun Sharing. Pada kesempatan kali ini, kita akan bermain Candy Crush Saga. Namun sebelum kita lanjut ke video selengkapnya, jangan lupa untuk like, komen, dan share. Bagi yang baru pertama kali berjumpa dengan channel Om Mumun ini, silahkan nyalakan tombol subscribe-nya, serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Agar tidak ketinggalan video-video menarik dan bermanfaat dari Om Mumun, tonton video ini sampai selesai agar lebih happy. Mari kita saksikan video ini selengkapnya. Sego. Oh, takoyaki. Yang empatnya sego goreng sing nggone sapa ya jero kan. Enggak lompat kan nih. Darah tadi separuh ya, saya darah. Jadi di Maret kali ini. Masih ku SMM. Enggak sego goreng. Enggak ada rasanya. Aku udah tahu apa. Nggon sate kayak cerak sate. Tapi aku kan begini udah nomor kono kayak nomor begini. Nomor sudah tekan begini. Hari ini kita undang di sini, hadir di sini kan sebagai seorang Bang Fahri Hamzah. Tidak ada di sini anggota DPR atau apa. Sebenarnya dari dalam hatinya sebenarnya dia warga aja, kita nggak usah ngomongin gaji lagi deh. Oke kan kita hadirin di sini bukan karena anggota DPR gitu kan. Sekarang kita ingin lihat Pak Fahri. Silakan Pak Tejo. Dari mana bahwa DPR itu harus mengawasi? Dari mana? Kemarin aku lihat ketika Pak Mahfud rapat kerja soal 350-an triliun dana Kemenko itu, kok malah Pak Mahfud yang jadi anggota DPR? DPR-nya mewakili eksekutif. Jadi gimana menurut? Saya kira waktu rapat itu moralitasnya Mahfud MD lebih tinggi dari moralitas anggota Dewan. Itu yang terjadi. Berarti sekarang anggota DPR merosot? Iya, itu sebabnya dia bisa membentak anggota Dewan. Tidak boleh sebenarnya. Sekarang ini kan masalahnya anggota Dewannya tidak bersih dan tidak nambah bersih. Today in my life. Kali ini aku mau share keseruan baru Klo. Ini Klo habis mandi, jangan lupa ganti popok. Klo dari newborn udah pakai makuku. Aku yakin popok ini paling nyaman karena udah dapat penghargaan rekor muri popok bayi sekali. Kamu suka nggak sih? Di satu tempat, lo pasti pernah Pernahkah Anda melihat kuda yang baru lahir? Kuku mereka memiliki bentuk yang aneh seperti bagian tubuh pada film fiksi. Bentuknya seperti jari-jari kecil atau rambut berumbai yang melapisi kuku keras mereka. Kuku ini disebut eponikio, dan setiap anak kuda memiliki lapisan ekstra yang kenyal dan lembut di sekitar kuku mereka. Lapisan ini memungkinkan kuku tumbuh sepenuhnya sebelum lahir supaya kuda dapat langsung berjalan dan menghindari predator serta tidak melukai induknya saat proses kelahiran. Secara alami, eponikium ini akan mengeras dan rontok dengan sendirinya dalam waktu 24-48 jam setelah lahir. Pernahkah Anda melihat kuda yang baru? Nah, kok Didi sekarang ngelawan Ibu tolong! Ibu tolong! Didi! Ibu tolong! Pegang tangan Ibu, nak. Ibu tarik. Ayo, Di. Aku tidak ingin punya adik, Ibu. Saya tidak mau itu bicara. Saya turun.
Maaf, Robi. Aduh. Sebenarnya, luas Singapura itu cuma beda tipis dari DKI Jakarta. Singapura 721,5 km persegi, nah DKI Jakarta 661,52 km persegi. Wih, mungil banget kan? Tapi yang jadi pertanyaan penting, kenapa sih kapal raksasa dari seluruh dunia rata-rata masih lebih milih parkir di Singapura dibanding di Indonesia? Aneh bukan? Kenapa pelabuhan Singapura bisa ngalahin negara-negara besar seperti Rusia, Amerika Serikat, Kanada, Tiongkok, Brasil, ataupun Australia sebagai salah satu pelabuhan tersibuk di dunia sejak 1982? Kenapa Indonesia sendiri? Ini dia ilmu kecepatan 180 km per jam. Ini dia ilmu kecepatan 180. Sekarang banyak perempuan Dan ini live, excited banget mam sebentar. PT Pelni merupakan badan usaha milik negara yang dipercaya secara khusus untuk mengelola seluruh operasional kapal laut milik pemerintah Indonesia. Saat ini Pelni memiliki nggak ada tuh takut lu kalau punya lu kan dipiarin mana kan. Coba kita lihat kubah di depan yang berwarna kuning keemas-emasan. Inilah makom Ibrahim, yang di dalam makom Ibrahim ini ada bekas pijakannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dikisahkan makom Ibrahim dahulu adalah sebuah batu yang dibawa oleh anaknya Nabi Ismail alaihissalam untuk ayahnya Nabi Ibrahim supaya dijadikan pijakan saat membangun dinding Ka'bah. Coba kita lihat kubah di depan yang berwarna para dewa dan iblis berdebat tentang siapa yang lebih pantas menjadi pemilik dari sapi Kamadenu tersebut. Setiap pihak merasa mereka lebih berhak, karena hal ini terjadilah perdebatan yang menegangkan antara dewa dan iblis. Diti terus memprovokasi anak-anaknya bagi menuangkan minyak ke api. Dewa Indra dan Fajra terus berdebat tentang kepantasan mereka. Namun semua yang mereka sampaikan tak menemukan titik temu yang sama-sama menenangkan. Bersama berujung saling serang dan ancaman apa yang tidak pantas. Untuk merelai perdebatan antara dewa dan ngamuk geng apa?
Data uji bukan satu, bukankah itu membuat lebih mahal? Kami adalah korban tebing longsor. Kenapa? Karena ini lihat nih, itu jatuh ke bawah karena di bawahnya kan abrasi air laut sehingga tebingnya longsor. Jadi ini nih benar-benar dikasih terpal sampai ke bawah. So nggak cuma Villa Masiron aja sih yang jadi korban longsor, tapi tetangga-tetangga sebelah juga ada yang kena tebing longsor. Kita mau ke pantai Malangan di bawah, karena aku nggak pernah sekalipun nginep di sini bertahun-tahun, tapi nggak pernah ke bawah. Tapi saudara-saudara Masiron pengen banget lihat pantai ke bawah. Ya, jadi di balik tebing atau bukit itu adalah villaku, villa yang Masiron di situ. Yes, ternyata di sini pantainya bersih banget. Gue amazed, memberikan pujian. Di sini ternyata banyak sekali orang berselancar dan banyak bule-bule. 9 or 10? 10. 10 or 12, right? How many times you want me to pull up? Mas, baca tulisan ini, kalau benar aku kasih 50.000. Harga baju ini cuma 9.000. Salah. 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 Harga baju ini cuma 9.000. Benar, karena masnya benar, aku kasih 50.000 buat mas. Terima kasih. Mas, baca tulisan ini, kalau benar aku kasih 50.000. Harga baju ini cuma 9.000. Salah. 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 Harga baju ini cuma 9.000. Benar, karena masnya benar, aku kasih 50.000. Bajuannya loh, kenapa aku takut? Itu mau kamu boleh kamu di sini juga ya aku ya. Sebentar kali ya. Ada yang dibandingin sama motor bed kecepatannya 180 km per jam nih bos. Ada yang dibandingin sama motor bed kecepatannya 180 km per jam nih bos. Ya. Pesawat tersebut menghujam bangunan istana dengan amunisi tanpa ampun. Bahkan salah satunya sukses menghancurkan meja kerja Presiden Soekarno. Beruntung Presiden pertama Republik Indonesia itu tengah memimpin rapat di gedung berbeda. Orang-orang di sekitar patut heran mengapa serangan tiba-tiba ini justru digencarkan oleh pesawat milik Auri sendiri. Motifnya sama sekali masih bias hingga saat ini. Beberapa spekulasi menyebutkan takut jam loro ya hendak mulai. Sampean. Daniel dituduh berafiliasi dengan tapi tak sedikit pula yang Iya aku ora kei gorengannya cuma sampah tok. alih-alih menghukum penerbang dengan pangkat Letnan 2 tersebut dengan hukuman seberat-beratnya, Soekarno justru mengampuni pemuda tersebut lantaran tidak ingin meminta maaf. Soekarno menilai pemuda itu berwatak idealis dan dibutuhkan oleh bangsa. Padahal, pilot angkatan udara serang istana kepresidenan. Lo udah mulai panik kalau uang lo udah tinggal berapa? Gak usah sekarang, maksudnya lo kalau udah mulai panik misalnya gue tinggal 10 juta nih, gue udah mulai panik. Udah
mulai berapa tuh? Udah uangnya udah tinggal berapa? Ya kalau ratusan juta aja udah panik. Pokoknya kurang dari Gimana 1 nih M. sekalian? Kalau kurang dari 1 aku udah panik parah. Gimana lo mau bayar di Candy, orang uangnya aja masih ada MM-an. Udah MM-an, sekarang sudah mengerucut ke bawah merosot. Ternyata dari jutaan orang Indonesia yang kena brand wasit, hanya satu orang ini yang gak kenal brand untuk juara ini. Ternyata dari jutaan orang Indonesia yang kena brand wasit, hanya satu orang ini yang gak kena brand wasit. Ini beasiswa yang paling banyak dicari anak SMA. Apalagi kalau bukan beasiswa Mitsui Bussan, beasiswa yang sama seperti Jerome Pauline. Kamu akan dibiayai full biaya sekolah bahasa 1,5 tahun ditambah kuliah 4 tahun. Mendapatkan uang jajan sebesar 145.000 yen atau sekitar 16 juta rupiah per bulannya. Tiket pesawat saat berangkat dan sesudah lulus kuliah. Dan juga subsidi tempat tinggal yang sebesar hampir 3 juta rupiah per bulan. Untuk jurusannya ada di bidang studi sains dan Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Beredar video dokter kandungan menceritakan kisah seorang perempuan rantau yang hamil di luar nikah dan di luar kandungan. Dalam videonya diceritakan perempuan 19 tahun yang menjadi pasiennya ini disekolahkan ke Frankfurt oleh orang tuanya untuk belajar agama. Namun ternyata di perantauan perempuan itu malah sering berhubungan intim dengan kekasihnya hingga akhirnya sudah hamil di luar nikah. Ternyata perempuan tersebut juga harus menerima kehamilan di luar kandungan atau di luar rahim. Akibatnya kehamilan tersebut pecah hingga perut wanita tersebut dipenuhi darah dan harus dioperasi karena mengancam nyawa sang ibu. Ngeri banget ya Tribuners, kehamilan di luar kandungan ini disebut dengan kehamilan ektopik. Hamil ektopik ini belum diketahui penyebabnya secara pasti, tapi ada beberapa faktor yang diduga bisa menjadi penyebab kondisi ini, seperti infeksi atau peradangan pada saluran indung telur, sehingga jalur sel telur yang telah dibuahi menuju dinding rahim lengket. Beredar video dokter kandungan menceritakan kisah There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a belly of tea. The wind blew. ya saat dia sekolah pun. Tampak hal yang dianggap mewah di luar negeri namun dianggap biasa saja di Indonesia, tempe. Bagi orang Indonesia, tempe adalah makanan yang paling ramah di dompet karena dengan Rp5.000 kita bisa membawa pulang 1 papan tempe. Namun ternyata tempe adalah makanan yang terbilang mewah di Eropa maupun di Amerika karena harga untuk 1 papan tempe di Amerika setara dengan Rp387.000. Rempah-rempah. Dari zaman kolonial sampai saat ini, rempah-rempah ternyata merupakan barang yang benar-benar mewah di Eropa yang mana harga untuk 1 kilogram jahe saja setara dengan Rp690.000 per kilogram. Kerajinan rotan dan kayu. Di Indonesia, kerajinan rotan dan kayu sangat sering dijumpai serta memiliki harga yang merakyat. Ternyata hal ini berbeda dengan di luar negeri. Harga kerajinan rotan dan kayu adalah berkisar Rp700.000 ke atas. Bayar parkir. Yang bayar parkir ternyata adalah sesuatu yang dianggap mewah dan mahal di luar negeri loh. Di Amerika Serikat, tarif parkir di pusat perbelanjaan atau mall adalah $30 per jam atau setara dengan Rp451.000 per jamnya. Tampak hal yang dianggap mewah di luar negeri namun dianggap 2 juta untuk kamu kalau kamu bisa nemuin barang ini dalam waktu 3 bulan sih. Dia serius kok. Kacau tuh.
mana? Kebetulan ada bocah. Saya mau izin, Pak. Kenapa? Saya datang dari kampung ke sini. Kerja untuk cari rezeki, Pak. Bukan cari Pak. Permisi. Teng, tunggu, Teng. Kevin, saya mau nanya. Itu kenapa? Kok kamu ini seperti pikir ibu siapa bisa memperbudak saya? Saya ini adiknya Pak Ojak. Saya bebas mengatur kalian apapun sesuka saya. Duh, panas banget sih siang ini. Bawahnya keren sampai terus kayak gini. Kamu ini apa-apaan sih? Apaan sih, Bang? Orang lagi gerak panasan gini dikagetin. Sini, keluar kamu. Apaan sih, Bang? Dari tadi tuh abang sembarangan aja sama aku. Lebih baik abang sembarangan sama kamu daripada kamu sembarangan sama orang. Apa mesti kamu ada yang lain datang lagi istirahat? Itu kamu nyiksa orang apa gimana? aku di sini juga punya tanggung jawab buat perusahaan ini maju. Kinerjanya bagus dan cepat. Aku ada hak di sini. Dan perusahaan ini juga punya aku. Ini bukan urusan kamu. Dan seharusnya Jangan ngomong kayak gitu sama aku. Halo. Tadi tukang catering dong. Pembelikan. Tadi pembelikan kamu. Kenapa pembelikannya? Nage. kamu mana? Kebetulan ada pekerja. Saya mau izin, Pak. Malam dia. Ya, kurang harus nunggu dulu. Apakah Pak Musi pura ada pas ada tamu ya lagi musik. Ilegal. Terus tamu itu kan tidak berhak kita. Dia berhak dia butuh sekali. Malah di belakang langsung itu orang itu ada masuk. Laki apa ibu-ibu? Ibu-ibu. Apa ya Pak? Udah dibayar ikannya? Kita punya cari belum kantin itu dia bertanya. Karena ada tanggungannya di sini. Akhirnya aku yang maksudnya lain kali. Yo. Nanti. Ngusir ya? Jelajah mana? Kena musibah mulu. Ban bocor. Kenapa Pak Mus? Belum keras ini. Sementara di timur kerabatnya, seorang kakek berusia 102 tahun asal Sidoarjo, Jawa Timur, beserta seorang anaknya gagal berangkat ibadah haji setelah tak mampu membayar pelunasan hingga 260 juta rupiah. Padahal sebelumnya kakek dan anaknya ini telah membayar 90 juta rupiah dari hasil menjual sawah
untuk mendaftarkan berangkat ibadah haji pada tahun 2011 silam. Harapan Nur Ali, seorang kakek berusia 102 tahun, dan anaknya Siti Roma untuk berangkat menunaikan ibadah haji tahun ini harus pupus. Keduanya gagal menunaikan ibadah haji setelah tak mampu membayar lunasan yang ditagihkan perwakilan sponsor jasa perjalanan haji sebesar 260 juta rupiah. Padahal, Siti Roma menyuruh kerabatnya untuk melunasi kekurangan pembayaran biaya haji plus karena uang orang tuanya dibawa kerabatnya tersebut. Namun, hingga batas waktu yang ditentukan tidak kunjung dilunasi. Siti Roma yang ditemui di rumah sederhananya. Yang anak petinggi GP Ansor David Ozora dengan tersangka Mario Dandi dan C. Lukas dinyatakan lengkap atau P21. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Syekh Al-Hadar langsung dari Kejaksaan. Ada dilakukan oleh Mario. Yang bed. Misal haji udah daftar di kapan tahu lama ya nggak bisa di schedule kan ya. Nah udahlah setelah rumah itu beres jadinya belum sempat ngundang orang buat didoain segala macam kayak tradisi kita lah. Kalau misalnya pindah rumah harus ada baca doa segala macam kan, syukuran. Nah nggak sempat karena nyokap bapaknya Vina udah berangkat duluan haji, jadi Vina cuma tinggal berdua sama abangnya. Nah abangnya ini udah kuliah jadi sering lah pulang malam bahkan sampai balik tuh. Terima kasih telah menyaksikan video Om Mumun bermain Candy Crush Saga. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih dan sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.